Nah, pada video kali ini sangat spesial sekali. Aku akan membahas satu informasi penting terkait dengan beasiswa di program Ma'had Lughah atau I'dad Lughawi di kampus King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Nah, kebetulan sekali nih, sekarang ini masa-masa pendaftaran di program tersebut. Program beasiswa di Ma'had Lughah atau I'dad Lughawi. Nah, bagaimana syarat-syaratnya? Kemudian cara kita mengisi biodata di website tersebut. Lalu apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul? Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas itu, dan terus tonton video ini sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Moration, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik saja ya. Oke, kembali lagi di channel Moration, Amor YouTube Inspiration bersama aku di sini Muhammad Firdaus Sumaidudin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku bisa mengonten lagi, bisa bikin video setelah sekian lama, mungkin sekitar 2 bulan gitu nggak bikin video. Rasanya kangen dengan kalian semuanya, dengan Sobat Moration. Dan pastinya juga kalian menunggu ya informasi terkini tentang beasiswa Timur Tengah. Oke, sahabat Moration, pertama-tama sahabat Moration, kalian bisa mengakses informasi ini di Instagramnya PPMI Riyadh Arab Saudi. Kalian bisa membuka di situ postingan terakhir ada tentang beasiswa I'dad Lughawi King Saud University. Kalian bisa membaca deskripsinya ya, apa itu I'dad Lughawi, kemudian persyaratannya apa saja, dan link pendaftarannya bisa diakses di mana. Oke, kita mungkin yang pertama kita coba bahas dulu ya postingan yang ada di IG-nya PPMI Riyadh. Oke, jadi di sini postingannya adalah tentang pendaftaran beasiswa I'dad Lughawi King Saud University 2023. Pendaftarannya dibuka dari tanggal 19 Juni sampai 17 Agustus 2023. Apa itu I'dad Lughawi atau Ma'had Lughah dulu? Namanya adalah Ma'had Lughah. Itu adalah program persiapan bahasa Arab pra S1 yang diperuntukkan untuk mahasiswa internasional dari negara non-Arab. Ya, ini adalah program khusus ya, khusus persiapan bahasa Arab untuk pra S1. Jadi kalian teman-teman sahabat Moration yang ingin kuliah S1 di kampus King Saud University Arab Saudi, kalian jangan khawatir jika kalian masih belum mempunyai bekal bahasa Arab yang cukup. Kalian bisa nanti mendaftar di program ini. Jadi nanti kalian akan belajar bahasa Arab dulu sebelum masuk di program S1. Dan program ini berkisar antara 1-2 tahun, dan nanti penempatan kelasnya akan didasarkan pada hasil placement test atau tahdid mustawa setelah kalian nanti tiba di kampus. Lalu apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah berusia tidak lebih dari 25 tahun. Dan yang kedua, memiliki ijazah SMA atau sederajat dengan nilai minimal 80 ya. Dengan nilai minimal 80. Kalau bahasa Arabnya adalah tidak kurang dari nilai jayyid jiddan, gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah pendaftar perempuan diharuskan mempunyai mahram yang tinggal di Arab Saudi. Kemudian berkas apa yang diminta? Yang pertama adalah scan paspor. Pasti ya, wajib. Kemudian yang kedua adalah scan ijazah depan belakang asli dan terjemah. Ketiga, scan nilai rapor kelas 10-12 asli dan terjemah, kemudian pas foto, dan terakhir adalah CV atau biodata diri. Ini opsional. Keterangan, ijazah dan transkrip nilai yang diupload wajib sudah dilegalisir Kemendikbud SMA atau Kemenak. Kemendikbud bagi sekolah SMA, atau Kemenak itu untuk MA dan pondok pesantren. Dan kemudian setelah legalisir di lembaga itu, baru dilegalisir ke Kemenkumham dan Kemenlu. Oke, kita lanjut kita coba buka websitenya. Oke, jadi inilah tampilan pertama ketika kita membuka website program beasiswa ini. Marhaban bikum fi bawabah al-qabul elektroni li barnamij diplom al-kifayati fi al-lughat al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha bi kulliyat al-lughat wa 'ulumiha. Oke, yang pertama ini adalah dibuka fathu bawabah al-qabul elektroni itu dari sejak tanggal 19 Juni kemarin ya. Kemudian akan ditutup pada tanggal 17 Agustus 2023. Kapan pengumumannya? Pengumumannya akan muncul di tanggal 15 bulan September 2023. Jadi ada masa tunggu sekitar tanggal bulan 11 itu di bulan Oktober ya. Jadi ada masa tunggu 2 bulan, Agustus dan September. Oke. Selanjutnya kita lihat apa sih yang penting
ma'lumatun muhimmah. Nah, ini juga kita perlu perhatikan ya. Ini secara garis besar sudah disampaikan oleh admin Instagram PPM Riyadh tadi. Lalu kita coba lihat versi bahasa Arabnya. Oke, slide yang pertama kita lihat ya di ma'lumat muhimmah. متطلبات القبول لبرنامج الدبلوم الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها في قسم العائدة اللغوي لغير الناطقين بالعربية بكلية اللغات وعلومها. Yang pertama, mutatallabatul qabul ya. Persyaratan yang diminta yang pertama. يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. Jadi harus ada syahadah ijazah SMA. Oke? Kemudian yang kedua adalah Allah yaqillah mu'addal asy-syahadah tsanawiyah an jayyid jiddan. Jadi tidak kurang dari jayyid jiddan, yang mana tadi disebutkan tidak kurang dari 80 rata-rata nilai rapornya. Dan yang ketiga adalah Allah yakun al-mutaqaddim qad darasa sabiqan fi barnamij mumaththilin fil Mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah. Jadi tidak sedang kuliah atau belajar di program yang sama di Arab Saudi. Ayakun yang mutaqaddim la'iqan tibbiyan. Pelamar harus sehat secara fisik. Allah yazida umrul mutaqaddim an 25 sanatan. Maksudnya di sini tidak lebih dari 25 tahun. Baik, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Asy-syurutul wajibu tawaffuruha fil mustannadat al-muqaddamah. Terkait dengan berkas-berkas yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah irfaqu suratin mulawwanatin min asy-syahadah tsanawiyah al-'aamah al-asliyah. Melampirkan ijazah asli. Kemudian irfaqu suwarin mulawwanatin min kusyuf darajat al-marhalah al-tsanawiyah lis-sufuf al-awwal wal-tsani wal-tsalits. Juga melampirkan kopi. Melampirkan fotokopi yang berwarna ya dari kasyfud darajat, dari rapor. Kemudian berkas tersebut harus dilegalisir ya, harus dilegalisir dari beberapa lembaga di bawah ini. Yang pertama adalah Wizarat Tarbiyah wa Ta'lim fil balad alladhi suddirat 'anhu asy-syahadah tsanawiyah aw man yaqumu maqamaha, yaitu dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan yang ada di negara tempat syahadah itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua Wizaratul Kharijiyah aw man yaqumu maqamaha fil balad alladhi suddirat 'anhu asy-syahadah tsanawiyah. Lalu kemudian ada Kemenlu ya, setelah Kemendikbud atau Kemenak ya, Kemendikbud tadi itu untuk SMA, kemudian Kemenak untuk MA atau pondok pesantren. Setelah itu wajib dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, biasanya untuk legalisir di Kementerian Luar Negeri itu harus melewati Kementerian Hukum dan HAM. Itu prosedurnya ya. Nah, untuk melegalisir di dua lembaga itu bisa dua cara. Cara manual atau cara pribadi, yaitu kita sendiri yang meminta legalisir itu, atau yang satunya dengan cara kita minta bantuan ke agensi. Jadi ada agensi khusus yang bakal membantu kita untuk melegalisir berkas-berkas itu. Dua cara itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kekurangan yang pertama, jika kita memang sendiri untuk mengurus berkas itu, melegalisir berkas itu ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri, itu pasti membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Tapi kelebihannya itu mungkin biayanya tidak semahal jika kita meminta bantuan ke agensi. Sementara jika kita meminta bantuan ke agensi, biasanya memang kelebihannya kita lebih hemat energi dan waktu, jadi kita tidak susah payah. Yang misalkan jika kita misalkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau kita mau ke Kemenkumham atau ke Kemlu, kita tidak harus jauh-jauh ke Jakarta. Kita hanya cukup minta bantuan ke agensi. Nah, untuk kekurangannya pasti kita mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk
membayar agensi itu. Kemudian syarat berkas selanjutnya an takhlu al-wathaiqul muqaddamah lil mu'adati min ayyi kashtin aw ta'dilan fi bayanatiha wa yakuna ismu sahibiha mutabiqan lismihi fi wathaiqihi ad-dirasiyya as-sabiqa wa fi jawaz safar. Dan di berkas-berkas tersebut tidak boleh ada perubahan, ya. Tidak boleh ada perubahan, kashtan atau ta'dil di informasinya. Jadi harus benar-benar asli sesuai dengan nama pemegang berkas itu, dan juga berkas-berkasnya itu sesuai dengan keterangan atau informasi yang ada di paspornya. Dan kemudian slide yang ketiga ini adalah syarat-syarat dan prosedur ketika kalian sudah diterima di Qisim I'dad Lughawi. Jadi proses yang terakhir setelah kalian melewati proses yang kedua tadi, upload berkas, dan yang terakhir akan ada informasi bahwa kalian sudah diterima. Nah, itu ketika kalian sudah diterima, wajib mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah taqdimul wasiqah awil wathaiq ad-dirasiyah al-asriyah wa la tuqbal suwaruha. Jadi kalian wajib untuk mengupload dokumen-dokumen asli dan tidak diterima fotokopiannya. Kalau yang tadi, yang pendaftaran tadi, boleh bersifat fotokopiannya. Kemudian at-tawsiq wa tasdiq ala usul al-wathaiq. Kemudian kalian juga harus melegalisir berkas-berkas yang asli tadi. Lalu antakun al-wathaiqu al-muqaddamatu mustakmalat at-tasdiqi wa tawthiqi min al-jihad at-taliyah. Berkas-berkas asli tersebut itu harus melewati legalisir dari beberapa lembaga. Pertama, Kemendikbud atau Kemenak, kemudian yang kedua dari Kemenlu, dan yang ketiga, ya ini ketika kalian mau berangkat, biasanya ini udah mau berangkat, kalian harus meminta legalisir dari Safaratus Saudiyah, kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta atau yang mewakilinya, maka cukup. Baik, kemudian selanjutnya antakh syahadatul muqaddamah lil mu'adlah min ay kashin. Ini tadi ya, tidak boleh ada perubahan. Kemudian selanjutnya yataqaddam talib lil idarat al-a'mal mu'adlah syahadah wa ta'lim al-Lugha al-Arabiyyah as-Saudiyah ba'da wusulihi fi talabi mu'adlah syahadah ats-tsanawiyah. Sebab lamaran tersebut ketika tiba di Arab Saudi itu harus meminta perizinan untuk mu'adalah syahadah di Wizarat Ta'lim al-Arabiyyah Saudiyah, kayak meminta verifikasi ya di Kementerian Arab Saudi, Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi. Baik, jadi itu ya syarat-syarat dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul? Kita coba ya lihat di sini, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelamar. Pertama, soal awal, mas syahadatu allati yamnahuha ma'adul lughawiyat al-arabiyyah lidarisina fil qism. Apa syahadah ijazah ya yang diberikan oleh Ma'had al-Lughawiyat al-Arabiyyah bagi para pembelajar yang ada di Qisim, yang ada di jurusan itu. Syahadahnya atau ijazahnya adalah Diplomul Kifayati fil Lughah al-Arabiyyah. Itu syahadah ijazah diplom. Al-Kifayah itu apa? Kemampuan dalam bahasa Arab. Kemudian soal tsani, mal mustawayat ad-dirasiyah fi at-takhassus. Apa saja jenjang-jenjang pembelajaran yang ada di jurusan itu. تتكون الخطة الدراسية للتخصص من 4 مستويات. Ada terdiri dari 4 mustawayat ya, 4 jenjang, 4 tingkat. ويلتحق الطالب أي الطالبة بالمستوى المناسب بناء على نتيجة اختبار التصنيف الذي يؤديه بعد قبوله في البرنامج. Sesuai dengan tahdid mustawanya. Ketika datang itu pasti nanti ada ujian pretest ya, semacam pretest
dan penempatannya nanti sesuai dengan hasil pretest tersebut. Kemudian soal tsalits, pertanyaan yang ketiga, mal muqarrarat ad-dirasiyah litakhasus. Apa saja mata kuliah yang ada di jurusan itu? Untuk mata kuliah nanti bisa diakses di alamat ini, al-khuttatud dirasiyah. Ada tilawah, fahmul masmu', kemudian al-muhadatsa, al-qira'ah, al-kitabah, al-tarakib, al-mufradat, al-aswat, al-majmu'. Al-maharah al-arba'ah itu diajarkan di program persiapan pra S1 ini. Oke, jadi itu sekilas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh para calon mahasiswa atau pelamar beasiswa tersebut. Bagi kalian yang bertanya juga, apakah program ini nantinya bisa dilanjutkan dengan program S1? Ya, karena ini adalah program persiapan bahasa pra S1 yang mana setelah kalian lulus dari program ini, nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke program selanjutnya, yaitu program S1. Nanti kalian bisa memilih jurusan yang kalian minati. Oke, mungkin itu informasi-informasi terkini terkait dengan pendaftaran i'dad lughawi atau ma'had lugha di kampus King Saud University Riyadh, Arab Saudi. Nah, untuk tutorialnya sendiri, sebenarnya aku ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara mengisi formulirnya. Tapi di sini ada kendala, atau karena aku nggak punya akun, maksudnya nggak punya akun yang bisa digunakan untuk mendaftar di portal website tersebut. Jadi aku agak kesulitan untuk membantu mengisikan data di alamat tersebut atau di website tersebut. Jika kalian berminat atau kalian membutuhkan bantuan, nanti bisa hubungi aku secara personal. Nanti aku bantu untuk mengisi formulir atau mengisi biodata yang ada di website portal program Ma'had Lugha King Saud University Riyadh, Arab Saudi. Oke, Sound Moderation, itulah yang bisa aku bagikan, yang aku bisa share kepada kalian tentang beasiswa Ma'had Lugha ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, atau bisa tanya ke aku lewat DM Instagram. Dan semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada semua teman-teman kalian. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.